Selamat sore semuanya, walaupun udah sore tetap semangat ya. Jadi selamat datang di Dinamika Struktur, dan selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama nih belajar dinamika struktur. Mau mengingatkan kembali mata kuliah dinamika struktur ini mata kuliah wajib dengan rantai sebelumnya, yaitu analisis struktur 2. Nah, sebelumnya kita kontrak kuliah dulu lah ya. Jadi biasanya kelas saya stylenya seperti ini. Jason Edgardo, bisa tolong bacain? Ya Bu, bisa Bu. Tata tertib. Yang pertama, siap untuk mengikuti perkuliahan 5 menit sebelum kuliah dilaksanakan. Yang kedua, absensi dilakukan melalui student portal. Yang tiga, dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online, mahasiswa harus siap bila dipanggil. Yang keempat, slide materi, kuis, tugas, ujian akan dilakukan dengan IDE. Periksa IDE dengan berkala. Yang kelima, slide selalu dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Yang keenam, kuis akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan dikumpulkan pada saat itu juga. 7. Bila tidak mengikuti kuis, tidak ada susulan untuk kuis. Yang 8, ketua kelas. Oke, terima kasih Jason. Ya, jadi biasanya kelas saya seperti ini ya. Diharapkan 5 menit sebelum jamnya itu udah siap-siap lah ya. Jadi jam 14.55 gitu udah, kalau belum buka laptopnya dibuka, lalu connect internet gitu ya, lalu login dulu di Unpar gitu dan seterusnya gitu, sehingga jam 15 itu kalian udah siap membuka student portal dan absen di sana. Jadi 15:05 lah itu kita udah mulai perkuliahannya, karena kita berusaha seefisien mungkin. Di instruk ini cuma 2 jam gitu ya, jadi kalau bisa sih nggak pernah lewat dari 2 jam gitu, biar kalau ada kuliah setelahnya juga tidak terganggu gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Lalu masukan dari saya sendiri sih, luangkan waktu 2 jam secara fokus mendengarkan itu, lalu paham gitu, itu udah sangat membantu kalian pada ujian nanti. Jadi kalian tuh nggak perlu pahamnya nanti-nanti, tapi sekarang udah paham, jadi nanti waktu ujian tinggal recall, tinggal nginget-nginget aja, karena pahamnya udah hari ini gitu ya. Terus absensi dilakukan melalui student portal gitu ya. Terus kemungkinan kita akan online sampai akhir semester, walaupun ada wacana juga untuk tatap muka ya, tapi ya kemungkinan besar mungkin masih online gitu. Terus sehingga kita juga walaupun online kalau bisa seefektif mungkin ya, jadi materinya jangan sampai tidak tersampaikan secara menyeluruh gitu. Jadi sebaiknya kita seefektif mungkin dalam kuliah online. Lalu style saya juga biasanya saya akan panggil salah satu dari kalian gitu, untuk misalkan menjawab pertanyaan, atau seperti tadi saya memanggil Jason untuk minta tolong membacakan. Terus semua mekanisme satu pintu, jadi nggak ada double-double pakai Google Form, Google Classroom, terus misalkan IDE juga, terus misalkan nanti platform lain juga gitu. Jadi cuma satu platform aja, kita pakai IDE, semua materi, slide, kuis, tugas, bahkan ujian itu akan dilakukan lewat IDE. Jadi satu pintu aja mekanismenya, bahkan kalian ngechat saya lewat IDE silahkan aja. Terus sehingga periksa IDE secara berkala, karena bisa jadi ada update materi, kuis, tugas, dan seterusnya. Lalu slide dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Ini harapannya kalian 2 jam itu fokus melihat apa yang di-share saja gitu. Jadi fokus dan pahami gitu, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, setelah itu nanti slide, kuis, tugas, dan seterusnya buka IDE-nya.
Nah, lalu kuis ini biasanya tanpa pemberitahuan dan biasanya di hari yang sama gitu. Biasanya kalau saya offline sih di jamnya juga sih gitu ya. Tapi kalau online biasanya kadang-kadang saya kasih waktu lebih panjang lah, tapi tetap di hari yang sama. Dan kalau misalkan kuisnya ke skip itu nggak ada susulan, jadi nggak ada yang nanya lagi ya. Kalau misalkan nanti kalau kuis satu saya nggak ikut misalkan dan seterusnya karena nggak ada susulan untuk kuis. Dan yang terakhir adalah ketua kelas. Nah dari sini siapa yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas gitu atau mengajukan temannya yang kira-kira kalian percaya buat paling cocok lah buat ketua kelas gitu. Siapa? Ada yang mau mencalonkan diri atau mencalonkan temannya yang kalian percaya? Enggak ada nih. Saya boleh, Bu. Oh, oke. Ya, terima kasih Jonathan Hadinata. Jadi ya Jonathan Hadinata harusnya udah tahu ya kalau ketua kelas itu biasanya memverifikasi perkuliahan hari ini sama kalau misalkan teman-temannya ada pertanyaan dan seterusnya dikumpulkan secara kumulatif di ketua kelas, lalu ketua kelas boleh menchat WA saya gitu. Tetapi masing-masing dari kalian boleh menchat saya lewat IDE ya. Tapi kalau urgent silakan lewat Jonathan. Oke, belum ada pertanyaan sampai sini ya. Oke, saya selalu ngasih tahu kenapa kalian harus mengikuti kuliah ini gitu ya. Jangan sampai kalau saya tanya kenapa sih kok ambil Dinstruk gitu ya karena wajib gitu misalkan ya. Jadi semuanya sebenarnya ada maksudnya gitu ya. Jadi Dinstruk ini sebenarnya bagian dari structural analysis. Kalian udah belajar yang paling dasar itu adalah statika, lalu Anstruk 1 sampai 3, lalu habis itu Dinstruk gitu. Jadi sebenarnya ini satu rumpun dengan structural analysis ya. Terus juga makanya rantainya Dinstruk itu prasyaratnya adalah Anstruk 2. Nah, kebetulan kalian juga sedang mengambil Anstruk 3 gitu ya. Jadi kalian masih mata kuliah ini gitu itu masih serumpun lah sama Anstruk 1 sampai 3 dan juga statika. Nah, materi-materi statika dan juga sampai Anstruk 2 sebagai rantai dari Dinstruk ini itu digunakan tuh nanti digunakannya di mana? Coba nanti kita pakai ilmu Anstruk dan juga statika. Jadi jangan dilupakan weapon-weapon yang sudah kalian punya. Jadi statika, Anstruk 1 sampai 2 ya, jangan sampai hilang senjatanya. Terus habis itu kalian juga sebenarnya udah mengkawinkan nih dengan material sama geometrinya ya di Mekban sama Rekban atau Tekban itu maksudnya TBK gitu maksudnya ya, rekayasa bantu. Terus kalian juga dalam fase masuk ke mata kuliah desain tuh pasti juga kan. Dan juga harapannya kalian tuh bisa menjahit itu semua untuk mendesain gedung-gedung yang selama ini kalian lihat juga seperti gedung di sekitar kalian lah dan juga hingga seperti di Jakarta yang misalkan high rise dan seterusnya. Jadi dengan ini tuh kalian kebayang sebenarnya tuh ngapain sih saya harus ngambil gitu, emangnya apa untungnya dan seterusnya gitu. Jadi kalian tahu tujuan kalian.
Ya, sekali lagi kuliah di sipil ini sebenarnya untuk mempersenjatai kalian ya. Jadi ketika kalian merasa, wah kok lupa nih statikanya gitu, unstruk satunya lupa gitu, itu silahkan di recall kembali sehingga kalian memegang senjata itu lagi. Nah, ini rantainya, tapi sepertinya ada revisi. Ya intinya adalah yang garis tegas adalah wajib ya. Jadi posisi kita ada di sini nih. Jadi terus kelihatan ya ini persyaratan buat gempa. Jadi di instruk itu sebenarnya pengantar ke earthquake engineering. Banyak istilah-istilah dan pendekatan-pendekatan di instruk yang dipakai untuk perencanaan struktur tahan gempa. Oh ya, sebelum ke materi nih, saya juga mau mengingatkan lagi, saya selalu mengingatkan, di setiap mata kuliah ini ada tujuannya. Tadi kan saya bilang ya, di instruk ini tujuannya ngapain, pengantar ke earthquake engineering, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu akan kalian dapatkan di akhir kuliah. Tetapi sebenarnya dalam setiap mata kuliah, jangan lupa asah buat itu sebagai anggapannya sebagai laboratorium kalian mengasah critical thinking kalian. Jadi kalau misalkan dalam setiap pelajaran kok kayaknya dosennya itu kok nggak logis misalkan, atau nggak kok kontradiktif sama prinsip fisika yang pernah kalian tahu, terus misalkan nggak nyambung atau dan seterusnya gitu, kalian boleh debat dosennya ya. Jadi coba pertanyakan selalu, kenapa sih kok orang bisa mikir seperti itu, kenapa sih Pak X kok ngajarinnya seperti ini, adakah asumsi-asumsi yang jadi landasan gitu, logis nggak sih gitu, dan seterusnya lah gitu. Dan kalian sangat boleh untuk mendebat ketika tidak logis ya. Jadi kalian coba diasah logical dan critical thinking-nya dalam setiap mata kuliah. Karena itu sangat penting, akan menjadi bekal kalian apapun problemnya. Ya dengan catatan mendebat dengan membangun gitu. Debat yang membangun, bukan yang debat kusir gitu. Jadi kalian misalkan udah baca nih, kalian rajin ya baca textbook, terus baca update pengetahuan misalkan, lalu habis itu baca paper gitu kan ya, misalkan kalian mendebat dosennya dengan landasan itu ya, itu sangat baik gitu ya. Justru harusnya kalian mulai pertanyakan itulah dalam setiap hal. Oke, kalau gitu kita akan masuk ya ke materinya. Kita sekarang menuju ke materi nih. Livia Florencia bisa tolong bacain. Silabus sebelum UTS ada respons sistem derajat kebebasan tunggal atau SDOF. Sudah UTS ada respons sistem berderajat kebebasan banyak atau NBOF dan pengantar engineering. Ya, terima kasih Livia. Jadi secara garis besar nih sebenarnya ya, di instruk itu tuh sebelum UTS itu SDOF aja terus. Setelah UTS MDOF aja terus. Nah, apa ini SDOF sama MDOF? Sebenarnya bahasa Indonesianya itu sih, berderajat kebebasan tunggal. Tapi SDOF ini akronim bahasa Inggris ya, Single Degree of Freedom. Degree of Freedom ini harusnya sih kalian temui di Anstruk 3 istilah itu. Lalu ya mungkin statika Anstruk 1 sampai 2 mungkin ada Bapak Ibu dosen sebelumnya menyebutkan istilah Degree of Freedom. Itu adalah derajat kebebasan bahasa Indonesianya ya. Karena single degree of freedom jadi ya derajat kebebasan tunggal. Jadi ya degree of freedom itu kalau misalkan bisa DOF-nya nyala, DOF-nya mati. Nah, itu kalau di Anstruk 3 bahasanya gitu sih. Mana yang di restrain dan seterusnya gitu ya.
Nah, itu degree of freedom itu adalah itu kemungkinan dia bergerak lah ya. Terus habis itu setelah UTS itu ke multi degree of freedom, jadi berderajat kebebasan banyak. Jadi kalau SDOF itu kayak gini nih, kayak jarum pentul gitu lah ya. Gedung kalian tuh nanti sebelum UTS kayak gini aja. Terus nanti setelah UTS baru berderajat banyak nih, jadi kayak sate gitu. Jadi misalkan ini tuh bangunan 1 lantai gitu, kalau ini tuh bangunan 2 ke atas lah gitu, bertingkat banyak gitu. Ya gitu, jadi secara garis besar sih seperti ini. Oh ya, walaupun secara garis besar seperti ini ya, sebelum UTS SDOF, setelah UTS MDOF gitu. Nah, buat menyelesaikan MDOF ini itu tuh dasar-dasar di SDOF itu penting banget, nanti soalnya banyak rumus-rumus dari sini nih dipakai nih gitu, dipakai nih. Jadi Pak sangat perlu memahami semua materi sebelum UTS itu karena akan menjadi dasar semua materi setelah UTS gitu. Jadi kalau diagram alir gitu ya, bukan bercabang. Jadi kalau ngomongin diagram alir gitu bukan 1 gitu ya, lalu 2 itu bisa terjadi mana duluan atau habis itu ini gitu. Tapi lebih ke bisa tahu 1, habis itu kalian bisa ngerjain 2 gitu. Jadi makanya materi-materi sebelum UTS akan kepake banget, jadi harus paham banget nih sebelum UTS. Jadi saya sih pingin kalian sangat paham. Terus ini ya tadi kan strukturnya sebelum UTS akan seperti ini. Nah, struktur ini mau diapain sih gitu? Teresia Agustina bisa baca? Ya, Bu. Bisa minta tolong bacain? Oh ya. Silabus. SDOF ada pendahuluan, gerak bebas tanpa redaman, gerak bebas teredam, gerak paksa sinusoidal, gerak paksa akibat beban umum. Oke, terima kasih Teresia. Jadi SDOF ini tadi kan strukturnya kayak jarum pentul ya. Itu akan ditinjau gitu. Akan ditinjau gitu. Yang pertama, kalau dia gerak bebas. Gerak bebas itu apa? Itu gerak yang nggak dikasih beban luar. Jadi struktur itu bisa bergerak bebas berdasarkan frekuensi naturalnya. Jadi ternyata struktur punya frekuensi natural ya. Jadi apa itu frekuensi? Itu konsepnya sama dengan fisika. Kalau kalian belajar gelombang, ada yang namanya frekuensi periode gitu ya, berbanding terbalik gitu. Nah, struktur itu punya frekuensi natural dan juga punya periode struktur. Nah, jadi gerak bebas itu adalah geraknya struktur tapi bukan karena beban luar, makanya dia bergerak bebas. Nah, lalu strukturnya sendiri itu bisa punya redaman, bisa juga tanpa redaman. Gampangnya adalah apa itu redaman? Gampangnya itu adalah kalau kalian naik Ferrari sama kalian naik angkot misalkan. Jadi kalau kalian naik angkot kan goncangannya banyak ya. Kalau nggak rata dikit jalannya gerak gitu kan. Nah, terasa gitu kan kalau kalian naik gitu kan. Nah, kalau kalian naik Ferrari ada goncangan dikit kalian tetap nyaman di dalamnya gitu kan. Itu karena redamannya dia pasang redaman juga tuh di situ. Jadi nyaman. Kalian tuh di dalamnya nggak kalau goncang dikit bahkan kalian nggak ngerasain gitu. Kayak nggak bergoncang padahal sebenarnya bergoncang gitu. Gampangannya itu gitu. Jadi struktur itu bisa kita kasih redaman. Jadi ketika struktur itu gerakannya kok lebay gitu kan,
lalu membahayakan, bahkan bisa jadi membahayakan saking lebaynya misalkan, itu kalian bisa pasang redaman gitu. Jadi struktur tuh ada yang tanpa redaman, ada yang dengan redaman. Lalu struktur itu juga bisa kena beban dinamik gitu ya. Makanya gerak paksa itu adalah struktur dibebani beban luar, tapi beban luar di sini beban dinamik. Salah satu contohnya beban sinusoidal, jadi beban sin, beban cos itu beban luar juga dan dinamik karena dia fungsi waktu. Terus ada juga gerak paksa itu akibat beban apapun itu, beban umum gitu. Ya misalkan detik ke-0 kena 10 kilonewton, nanti detik kedua hilang bebannya, nanti muncul lagi, hilang lagi, nah itu termasuk beban umum. Pokoknya beban yang bergantung waktu gitu. Ya, jadi secara garis besar strukturnya kayak gini nih, tapi nanti ada banyak ini nih kejadian yang harus kita pelajari. Gitu. Oh ya, kalau di kelas saya kalau misalkan ada nggak ngerti silakan langsung tanya ya, nggak perlu jadi langsung interupsi aja, nggak perlu nunggu sampai akhir gitu atau nggak perlu saya tanyain dulu misalkan ada pertanyaan gitu, nggak perlu kayak gitu, jadi silakan interupsi aja. Vincentius Willy bisa untuk baca? Ya Bu, silabus 3, MDOF, gerak bebas sistem MDOF, metode kekakuan, fleksibilitas, stodola, respon bangunan geser, akibat gaya lateral, akibat beban gempa, solusi persamaan diferensial. Oke, terima kasih Vincentius Willy. Jadi untuk MDOF sendiri itu akan memakai ya ini semua kepake lagi nih. Kalau misalkan gerak bebas, karena MDOF juga bisa gerak bebas gitu ya. Gerak paksa sinusoidal juga MDOF juga bisa. Jadi ini semua kepake lagi nih. Ditambah nanti buat menentukan salah satunya nih, menentukan gerak bebas gitu, ada yang namanya metode kekakuan, fleksibilitas sama stodola. Terus respon bangunan geser. Bangunan geser itu sebenarnya adalah bangunan yang bisa kalian simplifikasi jadi jarum pentul ini ya, atau sate gitu. Pokoknya ini simplifikasi. Harusnya kan bangunan bentuknya nggak gini ya. Itu adalah bangunan geser gitu. Nah, apa itu bangunan geser ya nanti kita pelajari ya. Terus akibat bisa jadi dia akibat gaya lateral apapun gitu ya, bisa jadi kayak tadi sin atau cos atau apapun itulah ya, impuls dan seterusnya gitu, bisa juga akibat beban gempa. Lalu ada juga namanya solusi persama diferensial. Jadi sebenarnya di instruk ini ya sangat fisika dan matematika. Jadi kalau kalian matematika dan fisikanya kuat, di instruk ini sangat mudah lah. Selanjutnya ada referensi pakai clock and pension sama Mario Pass. Nah, ini nanti kalian silakan buka di IDE-nya itu udah dikasih sih, tapi sangat terbuka kalau kalian mencari referensi lain juga. Ya, oke. Belum ada pertanyaan ya? Kita masuk ke ini nih, apa itu bangunan geser gitu ya. Jadi aslinya tuh bangunan kita kan yang kayak gini ya, aslinya kan kayak gini gitu kan ya. Lalu kayak gini, aslinya bangunan kan kayak gini. Nah, kita itu bisa simplifikasi nih jadi kayak gini nih. Yang ini bisa kita simplifikasi jadi kayak gini. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah plat lantainya cukup kaku. Sehingga misalkan kolom A ini ya, ujungnya di sini nih, ujung titik X misalkan. Sama kolom B yang ujungnya ini titik Y, kalau dikasih gaya ke kanan ini kan dikasih gaya ya misalkan, itu titik X sama Y itu geraknya sama. Jadi titik X geser 10 cm, titik Y juga geser 10 cm. Itulah bangunan geser. Jadi pelat
berhasil megangin A sama B sehingga goyangnya atau deformasinya barengan gitu. Jadi kalau pelatnya ini berperilaku sebagai diafragma. Jadi kalau kalian cuma sembarang pelatnya ketipisan gitu ya mungkin nggak bisa megangin si kolom ya. Jadi bisa jadi kolom A geraknya 10 cm, kolom B geraknya 15, saking pelat kalian itu fleksibel. Jadi itu kuncinya ya. Kalau mau disimplifikasi kayak jarum pentul ini, atau yang kanan disimplifikasi jadi kayak sate, itu persyaratannya adalah si pelatnya cukup kaku dan berperilaku sebagai diafragma. Nah, diafragma ini apa? Nanti juga akan dipelajari juga di PG beton dan seterusnya gitu. Oke, jadi bangunan geser adalah yang seperti ini ya. Jadi baru bisa kita simplifikasi. Terus apa sih bedanya dinstruk sama statika? Jadi sebenarnya dinstruk tuh kayak statika. Kalian pengen tahu gaya dalamnya, pengen tahu reaksi perotakan dan seterusnya gitu ya. Cuma bedanya kalau statika itu bebannya tidak bergantung waktu. Jadi bebannya ini ini kan gambar beam ada beban Q. Q ini kan beban garis. Beban garis ini hanya fungsi X, jadi hanya fungsi lokasi. Jadi bukan fungsi waktu tuh. Bebannya segitu terus, mau hari ini, maksudnya mau 0 second itu 10 kilonewton per meter misalkan. Nanti 2 second, 3 second, 4 second, 5 second tetap 10 kilonewton per meter. Lalu kalian cari reaksi perotakan, cari gaya dalam gitu. Kalau dinstruk itu bebannya berbeda bergantung waktu. Makanya ini ada fungsi waktu nih di sini. Dan reaksi perotakannya pun jadi fungsi waktu juga gitu. Jadi itu tuh dinstruk itu ketika struktur kalian bisa jadi sekarang kena 10 kilonewton, lalu 5 second kemudian kena 5 kilonewton, lalu 10 second kemudian kena 2 kilonewton, pokoknya pindah-pindah, maksudnya angkanya beda-beda tergantung waktu, itu adalah beban dinamik. Bahkan sekarang kena, nanti nggak kena, terus kena lagi, nggak kena, nah itu beban dinamik tuh yang kayak gitu. Yang berbeda tergantung waktu. Nah, kenyataannya di dunia ini tuh beban nggak selalu statik. Beban itu banyak yang bergantung waktu. Jadi bayangin aja beban gelombang misalkan kan itu kena, nggak kena, agak kena, dan seterusnya kan, itu kan berfungsi waktu. Lalu beban gempa jelas-jelas fungsi waktu. Jadi banyak sekali beban di dunia ini tuh fungsi waktu. Jadi dinamika struktur ini sangat penting untuk dipelajari. Kalau kalian mendapati struktur, bahkan misalkan struktur yang buat tempat konser itu kan suka gerak-gerak ya, suka kalian geter-geter gitu. Nah itu juga perlu ditinjau tuh dinamika strukturnya, periode strukturnya, apakah ada resonansi dan seterusnya gitu. Bahkan pondasi mesin juga, mesin itu kan suka bikin gaya gitu ya, terus mengeksitasi getaran dan seterusnya gitu. Jadi itu juga diperlukan tuh dinamika struktur. Ya, nah jadi dari ini tadi, ini ya, nah ini kalau direkap sih, itu seperti ini. Adela Rili bisa tolong baca? Baik, Bu. Untuk posisi waktu statik merupakan fungsi posisi. Maaf, Bu. Untuk posisi statik merupakan fungsi posisi, dan untuk dinamik
merupakan fungsi posisi juga. Dan untuk waktu, statik tidak merupakan fungsi waktu, dan dinamik merupakan fungsi waktu. Persamaannya K dikali D sama dengan R. Untuk statik dan dinamik, MU plus DU plus KU sama dengan FT, Bu. Ya, oke, terima kasih Adela Riri. Nah, jadi poin 1 sama 2 ini udah tergambarkan di sini sebenarnya ke slide yang tadi ya. Nah, salah. Nah, ini jadi udah tergambarkan di sini tadi sesuai dengan penjelasannya. Kalau statik itu fungsi lokasi doang, kalau dinamik itu lokasi sama waktu. Makanya poin 1 sama 2 seperti yang udah dijelaskan sama Adela Riri itu tadi kita juga sudah berdiskusi tentang itu. Nah, selanjutnya adalah persamaan. Jadi persamaan statik itu identik dengan kekakuan dikalikan displacement akan menjadi reaksi atau gaya. Pokoknya R itu gaya, reaksi, dan seterusnya lah. Pokoknya satuan gaya. Jadi struktur punya kekakuan tertentu, lalu dia berdeformasi gitu. Itu jadinya gayanya berapa gitulah istilahnya. Jadi K kalikan D sama dengan R. Secara garis besar rumusnya itu statik itu. Nah, kalau dinamik itu kalian akan menemukan rumus ini terus sepanjang 1 semester, rumusnya ini terus. Jadi massa dikalikan percepatan U double dot ini ya. U double dot ini percepatan, turunan percepatan adalah kecepatan, itu adalah U single dot di sini. Turunan kecepatan adalah peralihan, itu adalah U aja peralihan. Nah, jadi massa dikalikan percepatan ditambah damping. Damping itu adalah redaman. Kalau struktur kalian ada redamannya, nanti D-nya ada isinya. Dikalikan kecepatan, U double dot adalah kecepatan, ditambah K adalah kekakuan, dikalikan dengan U adalah peralihan atau displacement gitu ya, sama dengan FT. Jadi 1 semester ini kalian akan ketemu rumus ini aja terus pokoknya. Nah, ya gitu. Jadinya secara garis besar itu bedanya statik sama dinamik. Ya, jadi ini ada double dot, single dot. Itu kecepatan turunan, percepatan diturunin jadi kecepatan, diturunin jadi peralihan gitu ya. Itu sangat matematika ya. Jadi matematika sama fisika. Kalau kalian jago tuh Dinstruk bukan apa-apa lah. Nah, ini contohnya nih beban dinamik. Christina Yasinta, bisa minta tolong bacain? Beban dinamik ada periodik dan non-periodik. Di periodiknya ada unbalanced rotating machine in building dan rotating propeller at stern of ship. Untuk yang non-periodiknya ada bomb blast, pressure on building, dan earthquake on water tank. Ya, terima kasih Christina. Jadi, seperti yang udah dijelaskan Christina Yasinta ya, jadi ada beban periodik sama non-periodik. Jadi periodik itu adalah beban yang, jadi ini tuh gambar plot dari beban. X itu fungsi T ya, X itu fungsi T. Si aksis Y-nya itu adalah bebannya nih, F misalkan ya. F, gimana sih? F gitu. Jadi fungsi Y-nya tuh F, fungsi X-nya adalah T, waktu. Jadi itu adalah fungsi beban yang kiri itu. Jadi kalau periodik tuh dia punya periode. Kan kalau kalian belajar gelombang ya, lembah ketemu lembah itu satu cycle, satu periode. Gunung ketemu gunung gitu kan ya. Nah, jadi ini satu cycle ya. Ya kurang pas ya garisnya. Ya gini lah ya. Nanti satu cycle lagi, terus satu cycle lagi. Nah, ketika punya periodik kayak gitu, itu dia adalah beban periodik. Jadi berulang lah ya, ada periodenya.
sama juga kayak yang B gitu ya. Kalau A ini contohnya itu ya apa namanya di rotasi mesin gitu dan nggak seimbang gitu. Itu contohnya. Terus beban sinus doang, itu juga beban cos doang, itu juga ya beban periodik yang contohnya A. Terus contohnya B. B ini juga periodik kan karena ngulang terus kan gini, terus nanti gini lagi, nanti gini lagi, nanti gini lagi gitu terus saja, itu beban periodik. Contohnya adalah ini propeller ini kalau muternya propeller gitu. Bisa jadi bentuknya mendekati ini lah ya, ini mendekati seperti itu. Periodik. Terus bisa juga bebannya non periodik. Non periodik itu nggak berulang, kayak tiba-tiba ada nanti hilang aja tiba-tiba gitu. Contohnya adalah bom gitu ya. Jadi bom itu kan beban juga ya di struktur. Jadi kayak beban tiba-tiba itu kita nyebutnya impuls. Impuls itu kayak beban secara tiba-tiba lalu hilang juga secara tiba-tiba. Itu beban impuls. Contohnya adalah bom. Terus habis itu apalagi tumbukan lah ya, tiba-tiba numbuk, habis itu kan udah ya nggak numbuk lagi. Nah itu impuls juga itu secara tiba-tiba dan dan cepat hilangnya juga gitu, secara tiba-tiba dan hilang gitu ya, gitulah, itu beban impuls. Terus ada beban ini loading historis ya. Jadi contohnya adalah beban gempa itu sendiri, itu yang D itu contohnya gempa sih. Gempa kita tahu gerakannya seperti itu tuh. Itu yang kita bebanin tuh di struktur. Kita ngasih pergerakan seperti itu sebenarnya di tanahnya sih, karena struktur di atas tanah ya. Gempanya kan ngegoncang tanah. Nah, contohnya earthquake on water tank. Nah, water tank ini sebenarnya bisa kita identikan dengan jarum pentul kayak tadi ya. Karena masanya menggumpal di atas doang. Gitu. Bisa nih kita identikan dengan jarum pentul. SDOF lah ya maksudnya, SDOF. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, dari tadi kekakuan udah disebut berkali-kali. Memang sepenting itulah kekakuan. Jadi saya mau kalian paham banget nih tentang kekakuan. Michael Ezra Novaldi bisa tolong bacain? Baik, Bu. Review kekakuan. Hukum Hooke sama dengan rumusnya K kali D sama dengan F. K merupakan kekakuan, D merupakan peralihan, dan F merupakan gaya. Kekakuan adalah besarnya gaya akibat peralihan sebesar satu satuan. Ya, terima kasih Michael. Nah, jadi hukum ini review sebenarnya, karena sebenarnya di fisika ada. Hukum Hooke itu K sama dengan, F sama dengan K kali X gitu ya. Dibalik aja biar kalian familiar gitu kan. F sama dengan K kali X, ini kan hukum Hooke ya. Di SMA kalian udah belajar tuh. Nah ini sebenarnya konsepnya sama nih. Jadi ilmu alamnya sama lah. Yang namanya kekakuan itu adalah kalau ini ya kita pindah ruas gitu kan. Jadi ya F per X gitu. Itu sama barangnya sama lah yang namanya kekakuan itu. Jadi kalian bisa mencari kekakuan tiap benda sebenarnya. Jadi kita belum ngomongin barang sipil ini, kita ngomongin barang-barang apapun lah di dunia ini gitu. Kalian bisa hitung kekakuannya. Nah, kekakuannya itu dengan cara kalian harus kalian bisa nih kasih kasih gaya, lalu kalian hitung displacement-nya berapa, lalu kalian bagi aja langsung. Atau kalian kasih displacement, kalian catat butuh gaya berapa gitu. Jadi sama aja sebenarnya gitu ya. Tapi definisi yang tadi dibacain Michael, kekakuan adalah besarnya gaya akibat peralihan sebesar satu satuan. Jadi ceritanya adalah peralihan yang kita kasih nih satu satuan. Nah,
kira-kira butuh gaya berapa ya, nah gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih, mau kalian kasih gaya, catat peralihannya, atau kalian kasih peralihan, catat gaya yang dibutuhkan gitu. Nah, jangan lupa juga harus searah sama gaya yang kalian catat gitu. Jadi ya, ini kan gayanya aksial. Lalu kalian catat nih, terdisplace berapa ini gitu. Arahnya harus searah gaya gitu. Jadi ini adalah nanti hasilnya kan tinggal P per X kan kekakuannya nih. Nah, berarti kekakuan aksial gitu. Beda kalau kalian kasih gaya gini nih. Kasih gayanya gini. Kan dia nanti terdisplacement gini ya, terdisplace kayak gini nih. Nah, ini kalian catat X yang ke arah sini. Jadi harus arah gaya ya X-nya. Nah, lalu ini misalkan kan terus tinggal P per X. Nah, berarti yang merah adalah kekakuan lateral gitu. Atau bisa juga lentur. Kalau ini mekanismenya lentur. Ini kan ngelentur misalkan. Ya, pokoknya kekakuan ke arah lateral. Kalau ini aksial gitu kan. Gitu. Gitu. Paling yang penting dari sini adalah ini ya, konsep kekakuan. Jadi, kalau kalian misalkan nih masih SMA kan biasanya bisa bikin eksperimen tuh. Nah, kalau kayak gini cuma itu aja, mau pilih misalkan carilah kekakuan penggaris, kekakuan lateral misalkan dari penggaris. Lalu misalkan ada material karet, lalu suruh cari kekakuannya. Nah, itu kan biasanya kalau praktikum fisika kan gitu-gitu ya. Cobain, kita kasih gaya nih. Oh, coba kita kasih gaya 10 kN. Lalu kita catat nih, oh penggarisnya geser 10 cm. Oh ya, berarti kekakuannya tinggal 1 kN per senti gitu kan. Kekakuannya gitu, 1 kN per senti. Lalu cobain material lain, dicari kekakuannya, ya gitu-gitu kan ya praktikum fisika tuh. Nah, jadi apapun bendanya, kalian bisa hitung kekakuan dengan konsep ini gitu. Kita belum ngomongin bendanya itu teknik sipil nih, belum ngomongin struktur gitu. Jadi konsep kekakuan adalah itu. Nah, gimana kalau struktur kan kita teknik sipil ya, jadi kan kita pakai ini nih buat cari kekakuan yang barang-barang itu barang-barang struktur gitulah ya. Jadi targetnya hari ini adalah kalian bisa mencari kekakuan suatu sistem gitu. Contoh pertama itu adalah misalkan yang sebelah kiri ada cantilever. Lalu kalian kasih gaya P gitu kan. Dia ngelendut nih gitu kan. Lendutannya berapa? Nah, lendutannya berapa ini adalah kalian pakai Unstruct 2 gitu buat cari lendutan. Kan ada Castigliano, terus ada banyak kan metodenya gitu. Nah, itu semua di Unstruct. Ini mata kuliah di Instruct. Saya nggak akan ngajarin kalian cari landutannya gitu. Di Instruct kita langsung pakai yang udah kalian pelajari di Unstruct. Jadi kalau misalkan nih kalian lupa nih kok bisa keluar landutan segini ya. Nah, coba kalian review Unstruct 2-nya ya. Coba nih kalau ada cantilever, ada gaya P, landutannya berapa gitu kan. Kalau Unstruct 2 kan gitu tuh. Nah, sekarang kita pakai aja nih, karena ini bukan mata kuliah Unstruct 2, kita nggak mau ngabisin waktu ya. Itu harusnya ada di Unstruct 2. Nah, jadi kita pakai aja nih katanya Unstruct 2, kalau ada gaya P di cantilever ujung itu landutannya adalah PL pangkat 3 per 3 EI gitu. Katanya Unstruct 2. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya berapakah kekakuan dari sistem yang kiri, ya tinggal kalian tadi pakai hukum Hooke kan. Kekakuan sama dengan P dikali X atau landutan lah ya. X di sini kan landutan. Jadi ya udah P dibagi PL pangkat 3 per 3 EI. Nah, ini kan coret aja ya, lalu pindah ruas gitu kan ya. Jadi
3EI per L pangkat 3. Nah, ini adalah kekakuan sistem yang kiri. Ya udah gitu aja tuh. Jadi kalian harus paham, nanti kalian harus jago nih cari kekakuan suatu sistem gitu. Nah, demikian pula juga yang kanan gitu ya. Berapakah kekakuan balok sistem yang kanan, ya tinggal P per lanjutan yang dihasilkan tuh harus arah ya lanjutannya dengan gaya yang diaplikasikan. Nah, itu kekakuan lenturnya gitu kan ya. Ya, terus kalian buka tuh Anstruk 2-nya. Berapa sih lanjutan akibat gaya terpusat P di tengah balok gitu. Lalu kalian bisa cari kekakuannya P per lanjutan. Gitu. Ini adalah contoh kekakuan balok. Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Kita lanjut. Kalau gitu ya, bagaimana kalau kita punya suatu portal kayak yang kiri? Ira Desita bisa tolong bacain? Iya, Bu. Ya, bisa minta tolong bacain? Mohon maaf, Bu, nggak kedengeran. Bisa minta tolong bacain? Oh, bisa, Bu, bisa. Kekakuan portal. Asumsi pada portal, semua elemen inextinguishable, balok atau lantai, kaku tidak berhingga, dan yang terakhir rotasi pada balok atau lantai adalah 0. Oke, terima kasih, Ira. Jadi, untuk kekakuan portal sendiri, kan aslinya bangunan kita tuh kayak kiri ya, aslinya tuh kan. Terus habis itu kita mau simplifikasi nih, kira-kira lah ya, untuk kolom yang bawahnya terjepit gitu kan. Nah, tadi kan kekakuan itu kan mau aplikasikan bebannya, terserah kamu gitu, lalu X-nya berapa dicatat, atau aplikasikan X-nya gitu, butuh beban berapa gitu ya. Nah, ini ceritanya adalah kita aplikasikan X satu-satuan. Ya, misalkan 1 senti kayak atau 1 meter kayak gitu kan ya. Nah, ternyata butuh setelah kita unstruk gitu ya, itu P-nya 12 EI per L pangkat 3 di atas. Nah, sama ada momen 6 EI per L kuadrat. Nah, terus kenapa ada gaya yang di bawah juga, itu adalah kesetimbangan aja. Jadi jangan lupa kalau kita sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Makanya ada yang bawah juga tuh gitu. Nah, bisa disimplifikasi tuh kayak yang di kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan kolom yang pokoknya ini tuh kolom yang bawahnya jepit gitu ya, jepit-jepit gitu. Ya ini jepit, atasnya jepit roll sih gitu. Karena bisa goyang kanan kiri kan, portal bisa goyang kanan kiri ya, makanya kenapa jadi jepit roll. Nah, itu ya udah, jadi ini tuh adalah EI sama L dari kolomnya sendiri gitu ya. Ini EI sama L dari kolomnya sendiri. Gitu. Nah, ini ceritanya kolom A sama B itu EI-nya beda. Ya, jadi sesuai sama EI-nya nanti gitu. Nah, terus pada portal sendiri gitu ya, kalau kalian mau simplifikasi jadi tusuk sate tadi, bukan tusuk sate. Jadi jarum pentul gitu. Itu asumsinya adalah semua elemen inextensible, balok lantai kaku tidak berhingga, sama rotasi pada balok lantai adalah 0. Sebenarnya ini adalah tadi yang kita sudah singgung. Lantai itu adalah diafragma. Jadi kalau ketika lantainya cukup rigid dan dia berfungsi sebagai diafragma, itu
ya rotasi pada balok lantai 0 dong, kan rigid kan. Jadi dia tuh murni geser tuh, nggak ada muter gitu. Jadi gimana ya, nggak ada. Jadi dia ini murni doyong aja nih loh, murni set gitu ya. Nggak ada perubahan sudut. Kalau ada perubahan sudut itu tuh nggak bisa dihapus. Ya, kalau ada perubahan sudut, itu gini nih, ininya berubah sudut nih. Nah, kalau ada berubah sudut kayak gini, platnya nggak cukup rigid gitu. Jadi, kenapa kok ada asumsi rotasi pada balok lantai adalah 0, balok lantai kaku tak berhingga, itu yang maksudnya si lantai itu cukup kaku nih, sehingga akhirnya bisa mengikat dua kolom itu, sehingga geraknya barengan. Lalu terakhir adalah elemennya inextensible. Inextensible itu adalah enggak memanjang memendek gitu loh, karena didorong dia bisa memanjang. Nah, itu berarti extensible. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau mau disimplifikasi gitu, ini tiga kondisi ini harus tercapai. Saya minum sebentar ya. Ya, oke. Nah, gimana kalau ini kan jepit ya peletakan bawahnya. Gimana kalau peletakan bawahnya itu sendi? Nah, kalau peletakan bawahnya itu sendi, ya sama nih, kita kasih displacement satu satuan tuh, butuh gaya berapa sih gitu ya. Ternyata buat ngegeser itu satu satuan tuh, P-nya 3EI per L pangkat 3, lalu momennya 3EI per L kuadrat. Nah, lalu ini kenapa ada P3EI per L pangkat 3 yang di bawah, itu sekali lagi kesetimbangan aja, sigma H sama dengan 0, makanya di bawahnya ada P juga. Di bawah nggak ada M karena dia sendi. Jadi ini unstruk aja ya, unstruk sama statika biasa nih. Ya udah, ngitung kekakuannya gimana, tinggal P per delta. Deltanya 1 nih, jadi ya udah 3I per L pangkat 3 adalah kekakuan kalau dia peletakannya sendi. Nah, kalau peletakannya momen, kayak gini ya, peletakannya jepit maksudnya, berarti kekakuannya adalah P per delta, deltanya 1, jadi K-nya ya 12EI per L pangkat 3. Sampai sini ada, ini nggak pertanyaan nggak? Jadi ngitung kekakuan gitu ya. Ngitung kekakuan tiap membernya. Jadi kekakuan kolom kalau bawahnya jepit ini, kalau bawahnya, tadi sendi ya. Kalau bawahnya jepit ini, kekakuan balok seperti ini gitu. Nah, kalau udah tahu kekakuan tiap elemen yang kita punya, ada yang namanya hubungan antar elemennya gitu. Hubungan kekakuannya gimana sih kalau ada lebih dari satu elemen yang punya kekakuan gitu. Muhammad Altaf, bisa nggak membacain? Iya, Bu. Kombinasi pegas hubungan seri U sama dengan U1 tambah U2.
P per K sama dengan P per K1 tambah P per K2. 1 per KC sama dengan sigma N I sama dengan 1 per KI. Ya, terima kasih Atwaf. Ya ini jadi ini fisika juga ya. Jadi pokoknya di instruktur fisika dan matematika. Nah, ini waktu SMA kalian sudah tahu ada yang namanya pegas, disusun seri, dan disusun paralel. Nah, ini konsepnya juga sama nih. Sebelum kita ngomongin suatu sistem dengan balok dan seterusnya gitu, kita ngomongin dulu hubungan antar kekakuannya. Misalkan kita punya 2 pegas, lalu dipasang seri itu kayak gitu ya, disambung di ujungnya gitu kan. Terus terus kita kasih massa di ujungnya lagi. Nah, massa ini yang kita geser atau kita kasih P lah ya. Nah, massa ini kita kasih P. Nah, sekarang dari sistem ini apa yang sama dan apa yang beda gitu. Jadi, apakah P-nya sama di pegas P di pegas 1 dan di pegas 2, itu caranya kayak kalian motong struktur. Jadi kan kalian suka motong lihat kanan gitu kan ya. Kan kalian suka motong lihat kanan gitu kan. Pokoknya kalian suka motong-motong. Nah, coba aja potong aja. Kalau ingin tahu, ini kan massa ini yang digerakkan. Massa ini kita gerakkan kita kasih P lah ya. Massa ini kita kasih P. Nah, coba kita potong di sini. Gitu. Atau gini deh biar gampang, potong di sini nih, potong di sini gitu. Lalu kesetimbangan gaya aja kan suka ya motong, kalau kesetimbangan gaya. Nah, ini kan kalau motong di sini kan sebenarnya ini ada gaya P ya. Lalu di sini gaya K gitu. Jadi P yang diterima sama K2, ya ini F akibat K2 gitulah ya. Itu kesetimbangan aja berarti sama dengan P, berarti yang kena di pegas 2 itu adalah sebesar P. Gaya yang masuk di pegas 2 itu adalah sebesar P. Nah, kalau kita potong di sini juga di pegas yang 1, gaya yang masuk di pegas 1 itu juga sebesar P gitu. Jadi jadi P-nya di sini sama. Jadi karena keseimbangan gaya tadi. Jadi gaya yang masuk ke pegas 2 dia tetap P. Gaya yang masuk di pegas 1 dia juga P karena keseimbangan titik aja ya, keseimbangan gaya tadi ya. Jadi udah sepakat tuh. Jadi P di setiap pegas sama. Ini sama nih P-nya. P yang masuk pegas 1, P masuk pegas 2, dialah P total gitu. Maksudnya P sistem gitu. Nah, sedangkan U-nya gimana? Jadi massa ini akan bergerak sebagai penjumlahan dari. Jadi si massa ini gerak gara-gara pegas 1 tuh molor. Ya kan ya, molor kan ya. Ya, melar ya. Jadi massa ini akan bergerak kalau pegas 1 melar, bisa pegas 1 melar 2 diam, atau pegas 2 melar, pegas 1 diem, atau pegas 1 melar sedikit, pegas 2 melar sedikit gitu. Pokoknya kan penjumlahan gitu. Jadi intinya adalah gara-gara pegas 1 melar dan pegas 2 melar, massa ini bisa saya gerakkan sebesar U. Makanya U itu adalah penjumlahan dari melarnya pegas 1 dan melarnya pegas 2. Maka U di sini beda antara pegas 1 sama 2. Tetapi gayanya sama, karena tadi kita udah motong tuh, lalu kesetimbangan gaya aja kan, bebannya sama. Jadi ya udah, dari ini persamaannya kita tulis kayak gini gitu ya. Lalu kita masukkan hukum Hooke. Hukum Hooke itu kan displacement itu kan tadi kan gaya sama dengan K dikali displacement. Ya tinggal displacement berarti kan P per K. Ya udah deh. Ini kan U sistem, berarti kan P sistem per K sistem sama dengan P-nya pegas 1 dibagi K pegas 1.
ditambah P-nya Pegas 2 dibagi K-nya Pegas 2. Nah, kebetulan P di sini semuanya sama. Tadi kita udah motong-motong. Nah, sehingga kekakuan dari sistem itu adalah ini nih, seper K sistem sama dengan sigma seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3 dan seterusnya gitu. Jadi rumus ini itu ada karena kita udah mengamati ini kan, lalu kita tahu, oh ini adalah penjumlahan. P-nya sama nih, pakai hukum Hooke, akhirnya ketemu ini. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nah, sekarang kita ke paralel nih. Ya, ada yang nanya? Oh iya Bu, saya mau nanya yang sebelumnya Bu. Jadi kalau untuk lihat hitungan yang U1 sama maksudnya hitungan U2 itu berarti nggak ngelihat K1 lagi ya Bu? Nggak ngelihat U1 lagi ya Bu? Jadi dari U1, jadi titik nolnya itu beneran nggak lihat K1-nya. Nah, sebenarnya ini tuh ngelihat ini aja, ngelihat kan setiap elemen kan punya kekakuan. Jadi ngelihatnya per elemen. Kalau hukum Hooke itu F sama dengan K kali X. Ini satu elemen ini gitu. Jadi kebetulan ada 2 pegas nih sekarang. Pegas yang satu itu melar U1. Pegas 2 melar U2. Nah, kalau mau tahu kekakuan pegas 2 kan berarti tinggal gaya yang masuk ke pegas 2 dibagi molornya dia kan. Ya enggak, tinggal pindah luas gini. 2 gitu kan. Ini F masuk ke 2 gitu. Makanya kenapa ngomongin U2 ya cuma ngomongin K2 sama P karena ini hukum Hooke aja per elemen gitu. Gimana? Iya Bu, udah mengerti. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, kalau misalkan ada yang ini langsung aja ya, kayak Lydia, terima kasih. Oke, jadi itu adalah hubungan seri. Sekali lagi seri itu U-nya adalah kontribusi tiap elemennya, melarnya tiap elemen gitu. Itu U total jadinya. Dan P-nya sama, gara-gara kita potong-potong kesetimbangan titik kan harus setimbang ya gitu. Jadi pokoknya kita potong aja nih, misalkan di sini ya. Kita potong di sini. Kan kita potong di sini ini ya. Ini misalkan nih FK2 harus sama dengan P ya, karena kesetimbangan sigma H sama dengan 0. Oh, ternyata FK2 sama dengan P. Lalu kita potong di sini. Di sini ada FK2, di sini ada FK1. Oh ya, berarti FK1 sama dengan FK2 sama dengan P gitu. Nah, jadi P-nya sama gitu, U-nya kontribusi. Nah, kalau paralel ini kayak gini nih. Kita juga bisa potong-potong. Nicholas Chai, bisa tolong bacain? Iya, Bu. Ya, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Kombinasi pegas, hubungan paralel, P sama dengan P1 ditambah P2, K dikali U sama dengan K1 dikali U, ditambah K2 dikali U, KE sama dengan sigma total KI. Oke, terima kasih. Nah, kalau paralel ini sama juga, kita cobain ya ngelihat sistemnya. Paralel kan masangnya gini ya, jadi kita gambar dulu aja. Kayak gini nih. Kan? Terus habis itu ada masa nih. Masa ini yang kita kasih gaya lah gitu, kita kasih P. Terus masanya gerak sepanjang U. Nah, logikanya gitu kan ya. Logikanya adalah kalau masa ini mau saya gerakin 10 cm, harusnya saya juga harus mengalahkan si pegas 1 hingga pegas 1 bergerak 10 cm dan mengalahkan pegas 2 sehingga pegas 2 bergerak 10 cm. Baru masa saya itu bisa bergerak 10 cm. Jadi beda ya pergerakannya. Kalau yang tadi itu pergerakan si massa itu kontribusi dari melarnya K1 sama melarnya K2.
Nah, kalau paralel, itu K1 sama K2 harus melar barengan tuh, baru masanya gerak 10 cm gitu. Makanya di sini U-nya yang sama. Jadi lihat gambarnya aja, enak sih lihat gambar sebenarnya. Kadang-kadang persamaan itu kalian ingat gambarnya, persamaan itu nanti kalian ingat sendiri setelah gambar. Nah, terus U-nya sama nih. Kalau seri tadi kan kontribusi ya U-nya. Sekarang ternyata kalau paralel U-nya sama. Nah, pertanyaannya P-nya sama nggak kayak seri? Ya udah kita potong lagi nih. Potong di bagian sini. Set, gitu kan? Lalu kesetimbangan titik. Kan berarti kesetimbangan titik kan gini nih. Gimana nih? Kok nggak bisa? Kan ada gaya gini, ada gaya gini, ada gaya gini. Gayanya sini P, ini adalah FK1. Ini adalah FK2. Berarti karena sigma H sama dengan 0 ya, jangan lupa prinsip selalu kita. Jadi berarti FK1 tambah FK2 dialah P gitu. Jadi ternyata P-nya nggak sama kan. Kalau seri tadi terbukti tuh P sama dengan FK2 sama dengan FK1 karena kita potong di ini nih tadi ya, kita potong di sini. Nah, sekarang kita potong di sini gambarnya kayak gini, berarti penjumlahan dari gaya yang masuk ke pegas 1 sama gaya yang masuk di pegas 2 dialah P. Makanya persamaannya jadi kayak gini. Jadi P-nya kontribusi dari kedua pegas, U-nya sama. U-nya sama kan ini. Nah, pakai hukum Hooke tadi, P sistem sama dengan K sistem dikalikan U-nya sistem. Sama dengan P1 ini adalah si K1 dikalikan U1 sebenarnya, tapi U1 sama dengan U sistem. Lalu P2 ya K2 dikalikan U2, U2 sama dengan U sistem. Makanya tinggal kita coret, K dari hubungan paralel itu tinggal jumlahin gitu. Itu alasannya ya. Jadi kalian suka belajar hubungan seri sama pegas gitu, kalian suka ngapalin aja gitu. Nah, sebenarnya kita pandangin aja sistemnya sebenarnya itu persamaannya bisa keluar sendiri kalau kita ngeliatin sistemnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas? Jadi udah tahu cara mencari kekakuan tiap elemen itu tadi di sini ya, dari slide ini nih. Slide ini 13, 14, 15, 16 itu kalian mencari kekakuan tiap elemennya. Jadi kalau kekakuan BIM caranya gimana gitu ya. Kayak gini nih, manfaatkan Ansruk 2, jangan lupa P per X gitu kan, dapat kekakuan. Nah, sedangkan nanti kan kolom kalian banyak tuh, BIM kalian banyak. Nanti mereka tuh akan menjadi suatu sistem. Jadi kalian harus tahu hubungan mereka, apakah hubungan mereka seri atau hubungan mereka paralel. Jadi slide 17 sama 18 itu untuk mencari kekakuan sistem. Setelah mereka udah jadi sistem, kekakuannya gimana, kita harus carinya berdasarkan ini. Oke, ada ini enggak? Kalau gitu kita coba lihat sistem ini ya, ada 3 sistem. Ada 3 sistem. Ya ini anggap aja ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Ini akan menjadi kuis kalian untuk hari ini. Jadi ada kuis ya, kuisnya ini. Pertanyaannya adalah berapakah K sistem? Cuma gitu doang pertanyaannya. Dan ini sebenarnya sangat cepat ngerjainnya ya. Gitu. Tapi saya ingin kalian tuh paham sekali apa itu kekakuan. Barang apa sih gitu. Apaan sih gitu biar kalian paham. Nah, jadi kelas hari ini itu kalian memahami cara mencari kekakuan suatu sistem. Nah, nanti 3 sistem ini akan kalian cari nih kekakuan sistemnya. Nanti akan menjadi kuis di IDE. Nanti akan saya upload gitu.
Ya, pertanyaannya adalah mencari K sistem dari 3 ini. Nah, mungkin akan saya bantu kita bahas bareng-bareng, maksudnya kasihin lah ya, kasihin buat sistem 1 nih misalkan. Ratna Salsabila bisa minta tolong? Iya, Bu. Nah, sistem 1 nih, sistem 1 ada barang apa aja sih? Barangnya dulu. Bendanya. Ada pegas. Oke, benar. Terus? Terus sendi jepit. Sendi jepit. Oh, sendi jepit. Ya, yang ada yang punya perletakan jepit itu siapa? Yang A. Itu apanya yang punya perletakan? Yang punya L, yang punya L apa? Ini apa ini? Yang dari A ke B itu BIM. Iya, BIM. Balok ya. Lalu kalau ini apa nih? Bebannya. Ya, beban atau massa lah ya. Ya, beban atau massa. Nah, kira-kira dari ya itulah ya. Kira-kira dari pegas, balok, sama massa ini yang punya kekakuan siapa? Yang punya kekakuan balok. Iya, Terus massa. Massa punya kekakuan. Massa nyumbang kekakuan di dalam hal ini. Kalau saya gerakin massanya kira-kira? Oh, enggak. Oh, enggak ya, enggak. Ya. Nah, terus apalagi nih yang kira-kira saya gerakin di sini nih yang nyumbang kekakuan? Pegas nyumbang kekakuan enggak? Pegas. Iya. Iya. Nah, oke. Nah, kira-kira nih pegas sama balok seri atau paralel? Kenapa bisa diulang? Kira-kira pegas sama balok itu dipasang seri atau paralel sih kalau gambarnya kayak gini? Pak. Paralel bukan, Bu? Kenapa tuh paralel? Kalau paralel yang sama U-nya atau gayanya? Oh, kalau yang ini seri bukan? Ya, karena kalau saya gerakin massa sebesar U, pergerakan si pegas kira-kira gimana? Sama si BIM. BIM kan ngelendut nih. Iya. BIM-nya ngelendut. Ini BIM-nya ngelendut, pegasnya molor nih, gitu kan. Nah, si massa ini bergeraknya pasti penjumlahan lendutan si BIM sama molornya pegas. Makanya ini U BIM, ini U pegas. Jadi U si massa
adalah penjumlahan U BIM ditambah U Pegas sehingga dia seri gitu. Kira-kira ini nggak kebayang kan ya? Kebayang, Bu. Oke, terima kasih Ratna. Nah, ya udahlah ya. 2 sama 3 nggak perlu dicontohin lah ya. Jadi itu tadi hints-nya udah di sistem 1 gitu. Dari sini ada yang ini nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada ini? Udah jelas? Ibu boleh nanya nggak, Bu? Boleh, boleh. Yang nomor 3 itu kan kayak ada cantilever, di ujung cantilevernya itu kan ada pegas di atas sama di bawah. Itu bisa nggak kayak U yang atas sama U bawah sama? U yang atas sama U bawah sama. Ya bisa sama, bisa enggak, terserah sih. Jadi yang jelas level ini saya gerakan U, ini adalah U total. Nah, kira-kira sedangkan ini kan U2 punya U misalkan ya, U2, U1 punya U1, lalu ini U balok punya U balok. Nah, kira-kira U ini kontribusi yang kontribusinya siapa gitu. Kalian harus cari, jadi ini bisa jadi si balok balok sama pegas 1 itu ya nggak tahu ya, menurut kalian apa nih? Apakah dia pegas 1 sama balok itu adalah paralel? Nah, ataukah pegas 1 sama balok itu adalah seri? Ataukah bisa jadi kan ya pegas 1 sama balok adalah paralel lalu seri sama pegas 2, atau pegas 1 sama balok itu adalah seri lalu paralel sama K2, atau K1 K2 seri paralel dengan baloknya. Itu menurut kalian gimana? Atau gampangnya 2 dulu deh, coba nih nomor 2. Kira-kira ada massa di sini. Lalu saya mau massa ini bergerak 10 cm. Nah, itu kira-kira lendutan si balok gimana, perpendekan si pegas gimana? Sama ya. Baloknya melendut ke bawah, Bu. Terus? Perpendekannya sama ya, Bu? Iya. Jadi bayangin nomor 2 itu kalian mau masanya gerak 10 cm, berarti kalian nyuruh baloknya melendut 10 cm. Dan di saat yang sama pegasnya juga berhasil mampat 10 cm. Jadi U-nya sama. Jadi kalian harus imagine gitu loh. Makanya dia U-nya sama nih. Jadi kalau U-nya sama apa ya gitu. Ya, itu ya. Lalu nah, habis kalian udah tahu tuh 1 gitu, 2 gitu. Nah, nomor 3 coba tuh. Nomor 3 pertama berarti mindahin massa dulu paling satu-satu. Misalkan di sini nih massanya. Berarti hubungan antara balok sama pegas 1 apa tuh gitu kan. Habis itu saya modif nih, tambahin pegas habis itu. Berarti di sini nih. Nah, kira-kira hubungannya apa gitu. Ya, paling gitu. Kira-kira udah ada dapat hint kan ya? Ada pertanyaan nggak? Bu, U itu maksudnya peralihan apa kekakuan ya, Bu? U peralihan, K kekakuan. Oke. Berarti ini soalnya itu mencari peralihan ya, Bu?
Mencari kekakuan sistem, K. Mencari K sistem, K total lah ya, K total. Gitu. Nah, kan ini pegasnya udah dikasih tahu ya, pegas 1 12 EI per L pangkat 3, pegas 2 kekakuannya 15 EI per L pangkat 3. Nah, gimana dengan kekakuan balok? Nah, ini kalian gunakan ini ya. Jadi kalian nggak perlu nge-unstruk tuh, gitu kan. Oh, ternyata butuh yang ini nih, butuh yang ini kan. Oh, lendutannya ini nih, gitu ya. Sehingga kekakuan tinggal P dibagi lendutan. Gitu, dapat kekakuan. Nanti kalian dapat kekakuan BIM, gitu. Gitu. Ya, oke. Jadi kekakuan BIM dapat dari sini ya, lalu kekakuan pegas diketahui, nanti paling ini kekakuan pegas yang ini 15 EI per L pangkat 3 lah gitu. Terus nanti kalian cari hubungannya antar elemen yang lain gitu ya. Terus habis itu kalian hitung kekakuan total. Kalau dia paralel ya pakai ini, kalau dia seri pakai ini. Ingat sekali lagi bisa jadi antara 1 sama 2 seri, habis itu jadi paralel sama 3. Jadi 1 sama 2 kalian seriin dulu baru diparalelin sama 3. Bisa jadi 1 sama 2 paralel dulu lalu diseriin sama 2 gitu ya. Jadi coba kalian pikir baik-baik. Yaitu bisa jadi ini sama ini paralel, seriin sama sini. Bisa jadi ini sama ini seri, paralelin sama ini. Atau ini sama ini seri, paralelin sama ini, yaitu coba kalian bayang-bayangin kalau kira-kira mau menggerakkan massa yang di bawah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada nih. Jadi kuisnya saya tunggu sampai jam 21 sampai jam 21 malam nih. Sebenarnya gampang tapi kalian harus paham betul apa itu kekakuan, lalu mana seri dengan mana, mana paralel sama mana, mana seri paralel dan seterusnya ya. Paling itu aja akan ada di IDE. Udah sih paling hari ini seperti itu aja kuliah hari ini. Oh ya, ada yang susah absen? Nggak ada ya? Ya udah kalau gitu, jangan lupa Jonathan buat nanti validasi ya. Baik, Bu. Ya, paling sampai sini kuliah kita. Jangan lupa kerjain kuis kecilnya inilah, kuis kecil sampai jam 9 malam. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama.